Raka melangkah perlahan di antara deretan kios kayu yang berjajar rapat, mengamati hiruk-pikuk pasar yang dipenuhi teriakan pedagang menawarkan dagangan mereka. Aroma rempah dan asap dari warung makanan bercampur dengan bau tanah basah setelah hujan semalam. Sesekali, ia melirik ke kanan dan kiri, mencoba memahami ritme kehidupan di tempat ini. Wajah-wajah para pedagang tampak lelah, beberapa dari mereka menunduk saat seorang pria bertubuh besar melintas dengan tatapan tajam. Seorang ibu tua yang menjual sayuran buru-buru menyerahkan beberapa lembar uang ke tangan pria itu tanpa banyak bicara. Raka mengernyit, menyadari bahwa pasar ini berada dalam cengkeraman ketakutan. Di ujung lorong, warung kecil milik pamannya berdiri di antara kios-kios lain yang tampak lusuh. Pamannya, Pak Surya, sedang menghitung uang dengan napas berat, matanya menyiratkan kelelahan yang tak hanya berasal dari kerja keras. "Kau datang di saat yang tepat," ucapnya tanpa menoleh begitu Raka mendekat. Tangannya gemetar saat menyerahkan sepiring nasi dan tempe goreng. Tempat ini sudah bukan lagi tempat mencari nafkah dengan tenang. Raka duduk tanpa berkata-kata, memperhatikan sekeliling. Dari sudut matanya, ia melihat beberapa pria berseragam hitam dengan rantai emas di leher berdiri di dekat kios buah, tertawa seraya menghitung uang hasil pungutan. Tanpa sadar, rahangnya mengeras. Malam mulai merayap ketika Raka duduk di depan warung pamannya, matanya tajam menelisik sudut-sudut pasar yang perlahan meredup. Lampu-lampu redup menggantung di tiang kayu, menerangi wajah-wajah letih para pedagang yang bersiap menutup lapak mereka. Namun, di antara keheningan itu, langkah berat terdengar mendekat. Sekelompok pria dengan jaket gelap berjalan tanpa tergesa, membawa hawa dingin yang menusuk lebih dari angin malam. Di barisan depan, seorang pria berambut cepak dengan bekas luka di pelipis menyeringai, memutar-mutar sebilah pisau lipat di tangannya. Pak Surya buru-buru berdiri, merapikan uang dalam kotak kayu dengan gerakan canggung. "Sudah kubilang, besok," suaranya bergetar, tapi tetap berusaha tegar. Pria berambut cepak itu terkekeh, menepuk bahu seorang anak buahnya sebelum menjawab, "Kami tak suka menunggu, Pak Tua." Tanpa aba-aba, ia meraih kotak kayu itu, menuangkan isinya ke telapak tangannya dengan gerakan santai. Koin-koin berjatuhan, memantul di lantai tanah yang lembab. Beberapa pedagang yang masih tersisa menahan napas, menundukkan kepala, tak berani ikut campur. Raka yang sejak tadi diam, akhirnya berdiri. Pandangannya bertemu dengan mata pria itu, dingin dan tanpa gentar. "Uang itu bukan milikmu," suaranya datar, tapi penuh ketegasan. Sebuah senyuman sinis muncul di wajah pria berambut cepak itu. "Siapa kau?" tanyanya, sedikit tertawa, sementara anak buahnya mulai melangkah lebih dekat. Raka tak menjawab, hanya maju selangkah. Dalam sekejap, pria itu mengayunkan tinjunya, tapi Raka lebih cepat. Satu gerakan menghindar, lalu sebuah pukulan keras menghantam perut lawannya. Pria itu terhuyung, wajahnya berubah dari mengejek menjadi terkejut. Anak buahnya bergerak serempak, tetapi Raka tak ragu. Ia menangkap pergelangan tangan salah satu dari mereka, membantingnya ke tanah, lalu menghindari sabetan pisau yang hampir mengenai wajahnya. Dengan satu tendangan ke dada, seorang lagi tersungkur, mengerang kesakitan. Pasar yang semula diam kini riuh. Beberapa pedagang mengintip dari balik kios mereka, sebagian lagi berbisik, seolah tak percaya melihat seseorang berani melawan. Pria berambut cepak merangkak mundur, napasnya tersengal. "Kau cari mati," geramnya sebelum akhirnya menyeret tubuhnya pergi, diikuti anak buahnya yang tersisa. Malam itu, keheningan kembali menyelimuti pasar, tapi sesuatu telah berubah. Di antara bayangan lampu yang berkelip, mata para pedagang mulai memancarkan harapan. Pagi masih basah oleh embun ketika kabar tentang perkelahian semalam menyebar ke seluruh penjuru pasar. Bisik-bisik terdengar di antara pedagang yang sibuk menata dagangan, beberapa menatap Raka dengan kagum, sementara yang lain dengan cemas. Mereka tahu bahwa aksi berani itu tak akan dibiarkan begitu saja. Preman-preman pasar memiliki aturan mereka sendiri, dan siapapun yang melawan harus bersiap menerima balasannya. Di sudut pasar, Pak Surya duduk gelisah di bangku kayunya, menatap tangan keriputnya yang saling meremas. "Kau tak seharusnya melawan mereka," gumamnya lirih saat Raka datang membawa sekeranjang sayur. "Orang-orang sepertiku sudah terbiasa tunduk. Bertahan dengan diam adalah cara agar tetap hidup." Raka meletakkan keranjang itu di meja tanpa berkata-kata, matanya menatap lurus ke jalanan pasar yang mulai ramai. "Bertahan dengan diam," ulangnya pelan. "Itu bukan hidup, Paman.
Itu hanya menunggu kapan mereka akan merampas segalanya. Belum sempat Pak Surya menjawab, suara gaduh dari ujung pasar menarik perhatian mereka. Seorang pedagang buah berteriak panik saat lapaknya dihancurkan oleh sekelompok pria berseragam hitam. Peti-peti kayu berisi jeruk dan mangga berhamburan di tanah, diinjak tanpa belas kasihan. Seorang pria bertubuh kekar berdiri di tengah kekacauan, wajahnya penuh kemarahan. Ia adalah Bardo, pemimpin para preman, yang baru saja kembali setelah mendengar kekalahan anak buahnya. Dengan langkah berat, Bardo berjalan ke tengah pasar, matanya liar mencari sosok yang menjadi biang keributan semalam. Saat pandangannya bertemu dengan Raka, bibirnya menyeringai. Jadi ini dia orangnya, suaranya serak, penuh ejekan. Ia melangkah mendekat, sementara para pedagang hanya bisa menonton dengan napas tertahan. Kau pikir pasar ini milikmu? Hah? Bardo menyentuh meja kayu di depan Raka dengan jari-jarinya yang penuh bekas luka. Atau kau hanya anak bodoh yang ingin mati muda? Raka tetap diam, tapi matanya tak berkedip sedikitpun. Ketegangan memenuhi udara, seolah-olah waktu melambat. Tanpa aba-aba, Bardo mengayunkan pukulan ke arah Raka. Tapi sebelum tinju itu mengenai wajahnya, Raka menangkap pergelangan tangan lawannya dan memelintirnya dengan cepat. Bardo menggeram, namun dengan kekuatan luar biasa, ia menarik tangannya dan mendorong Raka hingga hampir terjatuh. Para pedagang mundur ketakutan saat kedua pria itu berdiri saling berhadapan di tengah pasar yang kini sunyi. Bardo mengangkat kepalanya, matanya menyala dengan kemarahan. Ini baru permulaan, katanya dingin sebelum berbalik pergi, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Saat bayangannya menghilang, Pak Surya menghela napas berat. Dia bukan preman biasa, katanya lemah. Dia binatang buas yang tak akan berhenti sebelum menjatuhkanmu. Raka mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Ia tahu ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang pasar, tentang orang-orang yang selama ini hidup dalam ketakutan. Dan ia tak akan mundur. Hujan turun perlahan, membasahi atap-atap kios yang reyot. Pasar yang siang tadi ramai kini senyap, hanya suara air menetes dan hembusan angin yang berbisik di antara lorong-lorong sempit. Raka duduk di depan warung Pak Surya, matanya menatap kosong ke jalanan yang licin. Ia tahu, Bardo tak akan tinggal diam. Pak Surya berjalan pelan, menyerahkan secangkir teh hangat. Kau harus pergi sebelum semuanya semakin parah, ucapnya dengan nada memohon. Raka menggenggam cangkir itu, merasakan hangatnya di telapak tangan, tapi tak menjawab. Hatinya sudah tertambat di tempat ini. Ia bukan lagi hanya seorang pendatang, ia adalah satu-satunya harapan bagi para pedagang yang selama ini terdiam dalam ketakutan. Suara langkah kaki berat tiba-tiba terdengar di ujung lorong. Beberapa bayangan bergerak di balik hujan, mendekat dengan kecepatan yang mengancam. Raka menegakkan tubuhnya, meletakkan cangkirnya perlahan. Lalu, tanpa aba-aba, sebuah batu besar melayang ke arah warung, menghantam dinding kayu hingga pecah berhamburan. Teriakan menggema ketika sekelompok pria bertopeng menyerbu pasar, membawa pentungan dan rantai besi. Mereka merobohkan meja dagangan, menendangi peti buah, menciptakan kekacauan yang membuat para pedagang berlarian menyelamatkan diri. Raka melompat dari tempat duduknya, menangkis serangan seorang pria yang mengayunkan besi ke arahnya. Dengan satu gerakan cepat, ia menghantam perut pria itu, membuatnya tersungkur ke tanah. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Dari sudut mata, Raka melihat dua orang menyeret Pak Surya ke tanah, menendangnya tanpa ampun. Amarah membakar dadanya. Dengan gerakan kilat, ia menerjang ke arah mereka, menarik salah satu pria dan menghantamkan sikunya ke rahang lawan. Yang satunya berusaha menyerang, tapi Raka lebih cepat, menendangnya hingga terlempar ke tumpukan sayuran busuk. Tiba-tiba, suara langkah berat bergema di antara hujan yang makin deras. Sosok Bardo muncul dari kegelapan, mantel panjangnya basah, mata tajamnya menatap Raka dengan penuh kebencian. Kau masih belum belajar, hah? Suaranya rendah, tapi menusuk. Ia mengayunkan lengannya, memberi isyarat, dan anak buahnya segera mundur, membentuk lingkaran di sekitar mereka. Pasar yang tadi penuh hiruk-pikuk kini hening. Hanya suara hujan yang tersisa, beradu dengan napas berat para pedagang yang bersembunyi di balik kios. Raka menatap Bardo tanpa gentar, menyadari bahwa malam ini, pertarungan sesungguhnya dimulai. Hujan semakin deras, membasahi tanah pasar yang kini penuh pecahan kayu dan sisa dagangan yang berserakan. Di tengah genangan air, Raka dan Bardo berdiri berhadapan, saling menilai, saling menunggu.
Para preman membentuk lingkaran di sekeliling mereka, menciptakan arena yang tak bisa dihindari. Bardo melemparkan mantelnya ke tanah, memperlihatkan lengan kekarnya yang dipenuhi bekas luka. Aku sudah muak dengan keberanian bodohmu, geramnya. Kau pikir bisa mengubah pasar ini hanya dengan keberanian. Ia melangkah maju, tinjunya mengepal erat. Raka tidak menjawab, ia hanya mengangkat kedua tangannya, bersiap menghadapi serangan pertama. Bardo menggeram dan melesat seperti banteng liar, melemparkan pukulan lurus ke arah wajah Raka. Dengan refleks cepat, Raka menghindar ke samping, tetapi Bardo sudah mengantisipasi. Sebuah siku keras menghantam dadanya, membuatnya terhuyung mundur. Tawa kasar terdengar dari para preman yang menyaksikan. Bardo tidak memberi waktu untuk bernapas, ia menyerang lagi, kali ini dengan pukulan beruntun yang memaksa Raka bertahan. Hantaman keras mendarat di rahangnya, membuat rasa logam memenuhi mulutnya. Namun, sebelum Bardo bisa menutup jarak lebih jauh, Raka menunduk dan menghindari pukulan lainnya, lalu membalas dengan hantaman siku kerusuk lawannya. Bardo mendesis, merasakan nyeri menyebar di tubuhnya. Matanya menyala dengan kemarahan. Lumayan, katanya sambil meludahkan darah. Tapi belum cukup. Ia melompat maju, menangkap bahu Raka dan menghempaskannya ke tanah dengan tenaga penuh. Raka mengerang, merasakan batu tajam menusuk punggungnya. Namun, sebelum Bardo bisa menghantamkan tinju terakhir, Raka memanfaatkan momentum, mengunci pergelangan tangan lawannya dan menariknya ke bawah. Dalam sekejap, ia membalikkan tubuh dan menghantam dagu Bardo dengan lututnya. Suara benturan keras terdengar, dan tubuh besar itu terdorong ke belakang. Bardo terhuyung, napasnya berat, darah mengalir dari sudut bibirnya. Untuk pertama kalinya, matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda, keraguan. Hening, para preman yang tadi penuh percaya diri kini mulai ragu. Pedagang yang bersembunyi di balik kios menahan napas, menyadari bahwa pria yang mereka takuti mulai kehilangan kendali. Bardo mengusap darah di bibirnya, menggeram frustrasi. Tapi sebelum ia bisa menyerang lagi, suara seorang pedagang memecah kesunyian. Cukup, seorang pria tua berdiri dari balik kios, wajahnya penuh keberanian yang tak pernah terlihat sebelumnya. Kami sudah cukup menderita. Suara itu diikuti yang lain. Satu persatu, para pedagang keluar dari persembunyian mereka. Mata mereka penuh tekad, keberanian yang selama ini terkubur di bawah ketakutan mulai menyala kembali. Bardo menoleh, menyadari bahwa situasinya berubah. Tak lagi dikelilingi ketakutan, tapi perlawanan. Ia menyadari sesuatu yang lebih buruk daripada kalah dalam duel, ia kehilangan kekuasaannya. Raka berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka. Pasar ini bukan milikmu, ucapnya, suaranya tenang tapi penuh kepastian. Dan mulai sekarang, kami tidak akan diam lagi. Bardo menggertakkan giginya, menatap sekeliling, menyadari bahwa tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Dengan tatapan penuh kebencian, ia meludah ke tanah, lalu berbalik pergi. Anak buahnya, yang kini tak lagi berani menantang, mengikutinya dalam diam. Ketika langkah mereka menghilang di balik lorong pasar, suara riuh rendah mulai memenuhi udara. Pedagang saling berpandangan, menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, mereka bebas. Di bawah hujan yang mulai reda, Raka berdiri di tengah pasar, napasnya masih berat, tapi hatinya lega. Malam ini, bukan hanya preman yang dikalahkan. Malam ini, ketakutan telah runtuh. Pagi datang dengan cahaya keemasan yang menghangatkan kios-kios basah. Pasar yang semalam penuh kekacauan kini perlahan hidup kembali. Para pedagang keluar dari tempat persembunyian mereka, beberapa mulai merapikan dagangan yang berserakan, sementara yang lain masih tertegun, seolah belum percaya bahwa Bardo benar-benar pergi. Namun, di antara sisa-sisa kehancuran, harapan mulai tumbuh. Raka duduk di depan warung Pak Surya, lengannya dibalut kain setelah terluka dalam pertempuran semalam. Napasnya masih berat, tapi matanya tetap waspada, mengawasi sekeliling. Pak Surya meletakkan secangkir teh di hadapannya, lalu duduk di sampingnya dengan helaan napas panjang. Kau bisa saja mati tadi malam, gumamnya lirih. Tapi untuk pertama kalinya, aku melihat orang-orang tak lagi tunduk dalam ketakutan. Raka mengangkat wajahnya, melihat para pedagang yang kini mulai berbicara satu sama lain, membangun kembali kios-kios yang rusak. Seorang ibu yang semalam hanya bisa menangis kini tersenyum tipis, menyerahkan sekeranjang buah kepada tetangganya yang dagangannya dihancurkan. Seorang pemuda membantu mengangkat papan kayu yang jatuh, wajahnya penuh semangat yang sebelumnya tak pernah ada.
Namun di tengah cahaya harapan, bayang-bayang bahaya masih mengintai. Raka tahu, Bardo tak akan tinggal diam. Seorang pria yang telah berkuasa selama bertahun-tahun tak akan menyerah begitu saja. Ia akan kembali, mungkin dengan lebih banyak orang, lebih banyak kekerasan. Pasar ini belum sepenuhnya aman. Seolah mengerti pikiran Raka, Pak Surya menatapnya dengan serius. Apa rencanamu sekarang? Tanyanya. Raka menyesap tehnya perlahan, membiarkan rasa hangatnya meresap ke dalam tubuh yang masih terasa nyeri. Aku akan tetap di sini, jawabnya akhirnya. Mereka butuh seseorang yang bisa melawan jika Bardo kembali. Pak Surya terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, kau tak bisa berjuang sendiri. Raka menoleh, dan saat itu, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Para pedagang, yang dulu hanya menunduk dan diam, kini berdiri bersama. Beberapa dari mereka mengangguk. Kepadanya, mata mereka tak lagi dipenuhi ketakutan, tapi tekad. Seorang pemuda bertubuh kurus yang semalam hanya bisa bersembunyi kini melangkah maju. Kami siap membantu, katanya dengan suara bergetar, tapi penuh keberanian. Raka tersenyum tipis. Ia datang ke pasar ini hanya untuk membantu pamannya, tapi kini ia tahu, ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Pertempuran belum usai, tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak berdiri sendirian. Matahari baru saja tenggelam ketika suara langkah kaki berat menggema di lorong pasar. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah membawa pertanda buruk. Dari kejauhan, bayangan-bayangan gelap bergerak mendekat, semakin jelas di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Bardo kembali, dan kali ini, ia tidak sendiri. 15 orang bersenjata pentungan dan pisau berdiri di belakangnya, wajah mereka penuh kebencian. Bardo menatap lurus ke arah Raka yang sudah berdiri di tengah pasar, dikelilingi para pedagang yang tak lagi melarikan diri. Kau membuat kesalahan besar, suaranya dingin, penuh dendam. Kali ini, aku akan memastikan kau tidak bangun lagi. Para pedagang menelan ludah, beberapa menggenggam benda apapun yang bisa dijadikan senjata, kayu, batu, bahkan besi karatan. Mereka tahu, ini adalah saat penentuan. Jika mereka kalah malam ini, pasar akan kembali dikuasai ketakutan. Tanpa aba-aba, Bardo menerjang. Raka menyambutnya dengan tinju lurus yang menghantam rahang lawannya. Namun, Bardo lebih siap dari sebelumnya. Ia menahan pukulan itu dan membalas dengan hantaman ke perut Raka, membuatnya tersentak mundur. Pertarungan pecah seketika. Preman-preman Bardo menerjang para pedagang, tetapi kali ini, mereka tak lagi hanya menjadi korban. Pemuda yang sebelumnya hanya menjadi penonton kini melawan dengan penuh keberanian, mengayunkan kayu ke tubuh lawan. Seorang pria tua menendang peti kayu, menjatuhkan 2 orang sekaligus. Raka kembali berdiri, mengabaikan rasa sakit di tubuhnya. Ia melihat Bardo mengambil pisau dari pinggangnya, kilat logamnya berbahaya di bawah cahaya lampu. Dengan gerakan cepat, Bardo mengayunkan senjata itu, tapi Raka berhasil menghindar, hanya beberapa inci dari lehernya. Ketika Bardo menyerang lagi, Raka menangkap pergelangan tangannya, memutarnya dengan kekuatan penuh hingga pisau itu terlepas. Dalam satu gerakan, ia menghantam rusuk Bardo dengan sikunya, lalu menendang lututnya hingga pria itu tersungkur. Bardo mengerang kesakitan, wajahnya penuh kemarahan yang bercampur kepanikan. Melihat pemimpin mereka jatuh, para preman mulai kehilangan semangat. Beberapa dari mereka mundur, sementara yang lain mencoba melarikan diri. Pasar yang dulu dipenuhi ketakutan kini berubah menjadi medan perlawanan. Raka mendekati Bardo yang masih berusaha berdiri. Ini sudah berakhir, suaranya tegas, tapi tanpa amarah. Pergi, dan jangan pernah kembali. Bardo menatapnya, matanya menyala dengan kebencian, tetapi ia tahu dirinya kalah. Dengan sisa harga diri yang masih dimilikinya, ia bangkit dan berjalan terlatih keluar dari pasar, diikuti oleh anak buahnya yang tersisa. Saat bayangan mereka menghilang di kegelapan, keheningan menyelimuti pasar. Para pedagang saling berpandangan, dada mereka naik turun karena kelelahan. Lalu, seseorang bertepuk tangan. Disusul yang lain, hingga akhirnya, seluruh pasar bergemuruh dalam sorak kemenangan. Pak Surya mendekati Raka, matanya berkaca-kaca. Kau telah mengubah segalanya, katanya pelan. Raka menghela napas, melihat sekeliling. Pasar ini bukan hanya tempat berdagang. Ini adalah rumah bagi mereka semua. Dan kini, mereka akhirnya bebas. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang mulai muncul dari balik awan,
pasar berdiri tegak, bukan lagi sebagai tempat yang dikuasai ketakutan, tetapi sebagai simbol keberanian. Dan Raka, yang datang sebagai orang asing,